Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ilham Syaputri dari kelas EKIS 4C dengan NIM 1904010256. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perlindungan konsumen. Materi yang pertama yaitu pengertian hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam bermasyarakat. Jadi, pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedangkan bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi, mengatur syarat tertentu perilaku kegiatan usaha, atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen seperti halnya juga mengatur perilaku persaingan tidak wajar, monopoli, atau oligopoli dari pengusaha diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya upaya perlindungan konsumen dapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beretikat baik, serta mencegah berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, asas dan tujuan perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang kelima, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, hubungan konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama, biarkan pembeli berhati-hati. Doktrin ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak perlu proteksi apapun bagi konsumen. Di dalam UU PK, prinsip ini sudah tidak digunakan, namun sebaliknya menggunakan prinsip kehati-hatian dari pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu-rambu dalam melakukan usahanya. Yang kedua, teori kehati-hatian. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memproduksi atau menyalurkan produk, baik barang atau jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini sejalan dengan aturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, privasi kontrak. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen. Tetapi hal itu dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin kontrak. Realitanya sering ditemukan kontrak yang melemahkan posisi konsumen dengan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Yang keempat, kontrak bukan syarat.
Melihat fenomena lemahnya posisi konsumen dalam prinsip the poverty of contract yang mensyaratkan kontrak sebagai dasar gugatan konsumen kepada pelaku usaha yang merugikannya, maka lahirlah sebuah prinsip di mana kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi sebuah hubungan hukum. Materi selanjutnya, peran pemerintah dalam upaya perwujudan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sesuai amanat pasal 29-30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya di bidang pangan. Mengingat keamanan pangan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kesehatan dan gizi terhadap produk konsumsinya, melalui penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, di mana pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing, misalnya dengan meningkatkan kualitas penyelidik, meningkatkan kualitas peneliti, atau menguji barang atau jasa, pengembangan, menguji teknologi barang dan jasa, dan standar mutu. Dan yang terakhir yaitu larangan pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dan yang keempat, pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2. Itulah materi mengenai hukum perlindungan konsumen yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.